Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur, semoga kita berada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat tafsir spirit surat Al-Falaq. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan terkait dengan 3 surat ini, yaitu An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. An-Nas itu adalah surat metafisik, Al-Nas itu adalah surat psikis terkait dengan psikologi. 3 ayat pertama adalah obatnya. Kemudian Al-Falaq itu adalah surah yang kategorinya metafisik. Jadi ini surah ini asli terkait dengan hal yang gaib. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap, dan dari kejahatan penyihir yang meniupkan buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki. Itu terjemahan secara umumnya. Nah, dalam surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Ayat pertama itu merupakan obatnya, sedangkan 4 ayat berikutnya merupakan identifikasi permasalahannya atau penyakitnya lah, atau masalahnya. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau fajar. Di sini sebenarnya maknanya aku berlindung kepada Allah aku berlindung kepada Sang Penguasa waktu. Di antaranya adalah waktu fajar. Jadi Allah menguasai waktu fajar ataupun waktu manapun. Sehingga makna spirit di sini adalah kita harus berlindung kepada Allah sebagai penguasa waktu. Ayat kedua, dari apa? Dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kita ini bisa dalam situasi tertentu, makhluk Allah yang berbuat jahat kepada kita itu semua, jin bisa, setan bisa, iblis juga bisa. Nah, semua makhluk-makhluk Allah ini termasuk binatang ya, kan ada binatang-binatang yang jahat itu. Jadi semua makhluk ini posisi jeleknya itu sebenarnya dalam posisi sebagai penguji. Maksudnya begini, di dunia ini, jangankan dunia, di alam jagat raya ini tidak ada yang bisa berlaku, tidak ada satu perbuatan apapun yang apakah itu perbuatan baik atau apakah itu perbuatan buruk tanpa seizin Allah. Artinya apa? Seseorang berbuat baik itu dengan izin Allah, seseorang juga berbuat jahat itu dengan izin Allah. Malaikat Allah menciptakan, setan juga Allah yang menciptakan. Jadi kita berlindung kepada Allah sebagai penguasa waktu dan sekaligus juga sebagai penguasa makhluknya. Jadi kita berlindung dari kejahatan setan, dari kejahatan jin, dari kejahatan iblis, dari kejahatan siluman, dari kejahatan binatang. Kenapa berlindung dari kejahatan-kejahatan makhluk itu? Karena Allah lah pemiliknya. Tidak ada satupun, tidak ada selai rambut pun yang jatuh, tidak ada selai daun pun yang jatuh
tanpa seizin Allah gitu. Jadi karena Allah merupakan servernya, maka kita berlindung ke sana sehingga kebaikan kejahatan itu tidak sampai pada diri kita. Jadi yang pertama kita berlindung dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Yang ayat ketiga, dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Gini, kenapa dikatakan malam? Kenapa malam dikatakan atau ditakuti, dikhawatirkan? Kejahatan malam ini maksudnya begini. Makhluk-makhluk itu yang tadi makhluk yang kejahatan itu biasanya mereka mulai beroperasi pada waktu maghrib, mulai beroperasi. Kemudian mereka akan mulai berlindung pada saat fajar. Gitu. Sekali lagi, mereka mulai beroperasi pada saat malam maghrib dan berlindung pada saat fajar. Makanya aktivitas mereka seperti itu, aktivitas kita sebaliknya, mulai beraktivitas pada saat fajar dan mengakhiri pada saat maghrib. Jadi rentan sekali waktu subuh itu atau fajar itu bagi manusia. Rentannya kenapa? Karena di situ makhluk-makhluk tadi itu akan beristirahat sehingga mencari berlindung gitu loh. Sehingga kita di situ harus berlindung kepada Allah dari berlindung kepada Allah sebagai penguasa subuh atau penguasa waktu. Karena subuh itu merupakan pergantian waktu. Nah, kenapa malam? Kenapa malam sesuatu yang mengkhawatirkan sehingga disebut sebagai dari kejahatan malam? Begini maksudnya. Malam itu identik dengan istirahat. Malam itu identik dengan tidur. Orang tidur itu lengah. Gitu loh. Karena apa? Fisiknya istirahat. Walau rohnya keluar, fisiknya istirahat. Nah, kelengahan inilah yang kemudian dikhawatirkan dapat menyebabkan masuknya serangan-serangan dari makhluk-makhluk itu. Nah, jadi lengahnya manusia itu pada saat tidur salah satunya. Gitu. Walaupun sebenarnya dalam dunia spirit orang-orang yang dianggap tidur adalah orang-orang yang tidak mengingat Allah, walaupun dia dalam kondisi fisiknya bangun. Jadi sebenarnya dalam spirit, orang-orang yang dianggap tidur adalah orang-orang yang tidak zikir, dan orang-orang yang dianggap bangun adalah orang yang selalu zikir, baik dalam posisi sadar maupun tidur gitu loh. Nah, malam ini waktunya lengah karena sedang istirahat. Oleh karena sedang istirahat, maka dikhawatirkan serangan dari makhluk-makhluk itu sampai karena lengah. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah bukan memperpanjang, meningkatkan frekuensi dzikir, berlindung kepada Allah. Dalam video sholat raga rasa dan sukma ada yang dinamakan dengan sholat daiman. Sholat daiman itu adalah sholat yang bentuknya zikir kepada Allah dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar. Kalau dalam keadaan tidak sadar itu memang levelnya sudah lebih tinggi. Dalam keadaan sadar jadi terus mengingat kepada Allah. Terus mengingat kepada Allah, itulah yang dinamakan dengan zikir daiman. Maka maksudnya dari ayat ketiga tentang malam, kejahatan malam, maksudnya adalah tentang kejahatan pada saat kita lengah. Itu bisa terjadi malam ataupun siang kalau kita lengah dari mengingat kepada Allah. Maka yang terpenting itu bukanlah malam atau siangnya, yang terpenting adalah ingatnya atau zikirnya kita sepanjang waktu kepada Allah. Itu ya. Kemudian ayat berikutnya, dari kejahatan para penyihir yang mengikatkan buhul-buhul atau tali-tali sihirnya. Kalau ayat kedua terkait dengan pelakunya, maksudnya pelakunya itu jin setan itu. Kemudian ayat ketiga terkait malam adalah momen waktunya,
pada saat kita lengah. Ayat keempat ini terkait dengan metodenya. Jadi pada ayat keempat ini terkait dengan metode atau caranya, gitu loh. Nah, caranya itulah dengan metode sihir atau tenung atau teluh, gitu loh. Adapun dengan tali atau dengan jarum dan sebagainya itu teknis. Tapi pada intinya metodenya itu ya seperti itu. Kemudian ayat kelima, dari kejahatan hasad. Jadi begini, hasad itu merupakan energi. Hasad itu merupakan energi yang dapat menjadikan atau yang bisa menjadikan rusak. Hasad itu adalah energi yang memiliki daya rusak yang tinggi terhadap orang lain. Korupsi itu hadir atau dilakukan karena hadirnya rasa hasad. Hasad ini adalah salah satu penyakit hati selain takabur dan uzub. Kalau takabur itu tidak merusak orang lain, hanya dirinya sendiri. Ujub hanya dirinya sendiri. Tapi kalau hasad ini bisa merusak. Ketika Anda seorang pejabat yang bersih, kemudian melihat teman lainnya memiliki mobil baru yang mewah, kemudian timbul hasad, maka korupsilah. Itu loh. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi hasad ini memiliki daya action yang merusak, gitu loh. Yang merusak. Daya action yang merusak ini nanti terkaitnya dengan alat, metode dan waktu. Jadi ketika contohnya beginilah, ketika seseorang tidak suka dengan orang lain, itu hasad. Umpamanya tidak suka karena dia lebih kaya, maka dia akan menggunakan alat yang berupa jin setan iblis untuk melakukan tenung teluh dengan metode penyihir yang dilakukan atau yang diserang kepada orang itu pada saat dia lengah, gitu loh. Jadi rangkaian ayatnya begitu. Jadi sekali lagi, hasad sebagai sumber energi, sumber masalahnya, jin atau setan atau iblis sebagai perangkat yang digunakan, karena energi ini harus sampai, kalau sampai itu energi sihir ini bisa sampai jika menggunakan perantara makhluk itu. Hasad sebagai energi energinya, titik masalahnya, kemudian menggunakan perangkat jin, menggunakan metode sihir dengan tali-tali buhul dan sebagainya yang dikeluarkan atau yang dipancarkan, yang ditujukan pada saat objek atau pada saat target itu sedang dalam keadaan lengah, baik siang ataupun malam. Jadi makna malam di sini lebih dimaknai sebagai lengah, karena malam kan waktunya lengah. Jadi lengah, jangan sampai lengah. Maka ayat 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan satu ikatan proses tentang pola metafisik. Pola metafisik untuk menghancurkan atau untuk merusak orang lain. Gitu loh. Nah, karena ini ayat 2, 3, 4, 5 sebagai gambaran pola metafisik dalam menghancurkan orang lain, maka obatnya hanya satu, berlindung kepada Allah sepanjang waktu. Sekali lagi, Qul a'udzu birabbil falaq itu maknanya lebih pada aku berlindung kepada Allah sepanjang waktu, bukan hanya pada saat subuh. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.